Yang saya menyayangkan sekali adalah sebagian imam bahkan baca Qur'annya dari mushaf, bukan dari hafalan. Pengennya baca Quran yang panjang-panjang, tapi dari mushaf. Boleh atau tidak? Khilaf para ulama. Yang sahih tidak boleh. Jadi siapa yang jadi imam tidak boleh baca dari mushaf kecuali untuk salat tarawih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita hingga saat ini masih bisa merasakan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu di mana kita akan membahas atau melanjutkan kajian kita membahas fikih salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari buku yang saya susun yaitu Ensiklopedia Doa dan Zikir Amalan Sehari Semalam. Ya, silakan dibaca. 16. Kemudian bersujud untuk kedua kalinya dengan mengucapkan takbir. Yang dikerjakan pada sujud yang kedua ini adalah sama dengan yang dikerjakan pada sujud pertama. Abu Hurairah berkata, beliau bertakbir ketika sujud, lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Selanjutnya beliau bertakbir ketika sujud, lalu bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau mengerjakan hal itu pada semua sholat sampai selesai. Ya, jadi pada setiap rakaat terdapat 2 kali sujud. Pertama, kita harus memahami kedua sujud tersebut adalah penting, namun memiliki kedudukan yang berbeda. Sujud yang pertama kedudukannya rukun. Jadi siapa yang tidak sujud ya sama sekali maka tidak sah rakaat tersebut. Jadi sujud pertama hukumnya atau statusnya rukun. Sementara yang kedua, statusnya wajib. Jadi kalau seandainya seorang lupa mengerjakan atau melakukan sujud kedua, lanjutkan saja. Lanjutkan. Jadi ketika dia sujud pertama, kemudian dia duduk, tapi langsung bangun. Dia lupa sujud kedua, maka tetap sah, lanjutkan, tapi nanti di akhir salat melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud kedua hukumnya wajib. Hukumnya wajib berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, karena hadis Abu Hurairah ini termasuk hadis orang yang buruk salatnya. Para ulama mengatakan amalan-amalan salat disebutkan, amalan-amalan salat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis orang yang buruk salatnya sifatnya wajib, dan takbir atau rukun atau sujud yang kedua disebutkan oleh Nabi alaihissalam pada hadis orang yang buruk salatnya. Tadi dikatakan oleh Abu Hurairah, beliau mengerjakan hal itu pada semua salat sampai selesai. Nah, jadi kita perhatikan bagaimana ya cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana cara sujud Nabi ya sudah kita jelaskan di sini ya di poin-poin pertama ya bagaimana sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sujud dengan 7 anggota sujud, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Itu harus menempel tempat sujud. Ya, harus menempel tempat sujud. Itu hukumnya wajib. Wajib.
Kemudian untuk tentang bagaimana posisi tangan, yaitu diangkat. Jadi sikunya diangkat. Raf'ul dira'ain al-arhina sujud. Jadi diangkat begitu. Ya, menghadap kiblat sambil diangkat. Ini sujud yang ideal yang Nabi contohkan alaihi salatu wassalam. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama. Berlaku bagi laki dan perempuan. Jadi cara sujudnya bukan begini, tapi diangkat begini. Ya, diangkat sambil sujud begini diangkat. Tapi tidak ngambil jauh, tidak juga terlalu pendek. Sedang dia. Dan sejajar dengan pundak begitu. Sejajar dengan pundak. Ya, tapi penjelasan secara detailnya sudah saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Dan kaki, posisi sujud kaki nempel. Ya, jangan ada celah tapi ditempelkan begitu. Ya. Tarasu al-qadamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud menempelkan kedua kakinya. Menempelkan kedua kakinya. Nah, kemudian kita lanjutkan kalau sudah jelas poin ke-16 tentang sujud, kita bahas selanjutnya tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat ya, atau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud ya ke rakaat berikutnya. Ke rakaat berikutnya, misalnya dari sujud kedua rakaat pertama lalu bangkit ke rakaat kedua. Bagaimana salat atau bagaimana apa yang beliau lakukan, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Ya, baca 17. Mengangkat kepala sambil membaca takbir. Selanjutnya duduk sejenak yang disebut dengan duduk istirahat. Duduk istirahat yaitu duduk sejenak hingga sempurna pada saat akan bangkit ke rakaat kedua atau ketiga atau keempat. Hal ini berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Malik bin Huwairisi Alaysiyu annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Dari Malik bin Al-Huwaris bahwasanya ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan salat dan pada saat akan bangkit ke rakaat ganjil, beliau duduk sejenak dengan sempurna sebelum berdiri. Duduk istirahat ketika bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat merupakan amalan sunnah. Yang menguatkan duduk istirahat sebagai amalan sunnah adalah Imam As-Syaukani, Lajna Ad-Daimah, Syekh bin Baz, dan Syekh Al-Albani. Namun amalan tersebut tidak dilakukan oleh makmum karena pada saat itu ia wajib mengikuti imam. Syekh Abdullah Al-Fauzan berkata, jika seorang imam langsung bangkit dan tidak duduk tasyahud kedua karena lupa, maka makmum wajib segera mengikutinya. Apabila mengikutinya wajib dalam hal yang wajib, maka mengikutinya dalam hal yang sunnah seperti duduk istirahat adalah lebih wajib. Ya. Jadi tentang duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu yaitu dari sujud kedua di rakaat pertama dan di rakaat ketiga, lalu bangkit ke rakaat berikutnya. Maka sunnahnya tidak langsung berdiri tapi duduk dulu, yaitu duduk istirahat, lalu setelah duduk istirahat lalu berdiri. Pertama para jemaah sekalian, tentang duduk istirahat, hukum duduk istirahat, namanya jalsatu al-istirahah. Di buku ini saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan sunnah. Namun kenyataannya sebagai wawasan, tidak semua ulama mengatakan sunnah. Bahkan sebagian ulama
dan itu tidak sedikit, baik itu Hanafiyah, Malikiyah, Hambali. Banyak ulama bahkan mengatakan duduk istirahat bukan sunnah. Bukan sunnah, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan Syekh Utsaimin. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Muawiyah, di mana Nabi SAW pernah duduk istirahat, bukan karena itu sunnah, tapi karena beliau semakin gemuk. Beliau alaihi wassalam mengutarakan alasannya. Ya, disebutkan dalam hadis Muawiyah, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. La tubadiruni birruku' was sujud. Jangan kalian mendahului aku pada sujud dan ruku. Janganlah kalian mendahului aku dalam hal sujud dan ruku ketika aku memimpin salat berjamaah. Jadi kalian jangan mendahuluiku pada sujud dan ruku. Kenapa? Karena aku tidak bisa ya sujud, dari sujud langsung bangkit cepat gitu loh. Kenapa? Karena aku sudah mulai gemuk. Jadi gerakannya tidak seleluasa orang yang ramping atau orang yang kurus. Nah, di sini kata ulama, hadis Muawiyah, berarti ketika Nabi duduk istirahat bukan sebagai amalan yang patut dicontoh oleh umat. Karena menurut mereka, karena Nabi duduk dulu, karena nggak sanggup langsung berdiri. Sujud kedua, lalu langsung berdiri udah nggak sanggup karena beliau sudah mulai gemuk. Fa inni qad badantu, kata beliau. Qad badantu, saya mulai gemuk, jadi tidak seleluasa sebelum gemuk. Ya. Jadi Nabi itu duduk istirahat karena sebab, bukan karena amalan sunnah. Ditambah lagi oleh mereka, sebagian hadis tentang sholat tidak menyebutkan duduk istirahat. Tapi yang sahih wallahu alam, duduk istirahat itu sunnah. Berdasarkan hadis tadi, hadis Malik bin Huwairits, kemudian hadis Abi Humaid As-Sa'idi, salah seorang sahabat Nabi yang mengikuti sholat Nabi itu namanya Abi Humaid As-Sa'idi, selain Wa'il bin Hujr. Antum ingat itu? Contoh misalnya ada beberapa sahabat yang memperhatikan sebagian amalan Nabi. Seperti contoh wudu Nabi. Siapakah sahabat yang sangat memperhatikan wudu Nabi sehingga diikuti dan meriwayatkan tentang wudu Nabi kepada orang lain? Siapa? Sahabat yang paling mengikuti wudu Nabi, Utsman. Makanya kalau ada buku tentang sifat wudu Nabi, pasti acuannya hadis Utsman. Itu. Terus sholat. Siapakah di antara sahabat yang lebih memperhatikan amalan sholat Nabi? Wa'il bin Hujr. Makanya apa? Makanya ikhwatal iman, tentang bertasyahud sambil menggerakkan jari telunjuk, yang meriwayatkan hanya Wa'il. Tidak ada sahabat lain kecuali Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang meriwayatkan di mana Nabi alaihissalam menggerakkan jari telunjuknya. Yang lain tidak menyebutkan menggerakkan. Ini menunjukkan betapa amanahnya beliau. Apa yang beliau lihat dari perhatian beliau yang sangat tinggi terhadap amalan sholat Nabi, sampai beliau yang meriwayatkan yang tidak diriwayatkan oleh sahabat lain. Contoh lain misalnya Abi Humaid As-Sa'idi. Ya, Abi Humaid As-Sa'idi. Contoh kasusnya apa? Yaitu cara duduk Nabi di salat yang berjumlah 2 rakaat. Mau itu wajib maupun sunnah. Di antara sahabat yang perhatikan cara duduk Nabi di tasyahud awal atau tasyahud akhir, pokoknya salatnya berjumlah 2 rakaat. Ternyata yang banyak meriwayatkan bahwa Nabi itu duduknya iftirash, di antaranya Abi Humaid, Aisyah, Wa'il bin Hujr. Kata mereka bahwa Nabi alaihissalam setiap beliau duduk di rakaat kedua ini,
beliau senantiasa duduk iftirash. Jadi duduk iftirash itu juga dilakukan di salat apa? Subuh. Karena hadis mereka itu menjadi acuan dalam masalah salat, di mana menurut riwayat dari mereka bahwa Nabi ketika salat pada salat yang jumlahnya 2 rakaat, maka beliau duduk tasyahudnya adalah dengan cara iftirash. Jadi kita bisa katakan dan simpulkan bahwa orang yang salat subuh di tasyahud, pada tasyahudnya atau rakaat terakhirnya, ternyata dia duduknya tawarruk, kita katakan tidak salah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kenapa? Karena yang sering beliau lakukan kalau sholat 2 rakaat, duduknya iftirash. Kapan beliau duduknya tawarruk? Yaitu pada sholat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat. Gitu. Bisa dipahami? Contoh misalnya, ya, saya kemarin udah tanya tuh, udah saya uji. Tapi untuk memperkuat ingatan kita, ya, sekarang saya tanya, Mas, yang megang HP, Mas. Kalau sholat witir satu salam, rakaat terakhir duduknya seperti apa? Sholat witir 3 rakaat, 1 salam. Cara duduk terakhirnya, tasyahud akhirnya, iftirash apa tawarruk? Yang saya tanya beliau. Ntar saya tanya yang paling susah loh. Iftirash apa tawarruk? Kenapa tawarruk? Karena lebih dari 2 rakaat. Taib. Kalau seandainya kita salat tahajud 2 rakaat, duduknya iftirash apa tawarruk? Iftirash tawarruk, salat tahajud 2 rakaat. Di tasyahud, pada saat tasyahud, cara duduknya iftirash apa tawarruk? Hah? Iftirash. Begitu kaidahnya. Apa dasarnya? Hadis Abi Humaid, hadis ya Aisyah, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhum. Nah, begitu cara memahaminya. Ya. Jadi yang sahih adalah duduk istirahat sunnah. Dan faedahnya apa? Menghindari perbuatan mendahului imam. Coba kalau kita makmum, Allahu Akbar, langsung bangun, langsung berdiri. Biasanya kalau misalnya ternyata kita kan nggak tahu imam, misalnya kita taunya dari mana kalau dia bangkit atau duduk? Biasanya kan dari apa? Takbirnya. Kalau dipanjangkan berarti dia berdiri, kan gitu. Itu biasa di masyarakat gitu. Misalnya mereka bangkit nih dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Ya kita kan nggak tahu nih. Mungkin kita nggak perhatikan karena mungkin nggak fokus sholatnya. Ya kita nggak tahu ini rakaat keberapa, kita ikut aja. Lalu imam bilang Allahu Akbar. Nah loh, dengar suara Allahu Akbar, berdiri atau duduk? Kan nggak bisa bedain, iya kan? Tapi kita bisa tahu bahwa dia bangkit dengan mengatakan Allahu Akbar. Oh ini berdiri nih. Dari panjangnya takbir kan gitu. Betul atau tidak? Sebetulnya ngikutin nggak sih nih? Atau lelah kayaknya nih? Ya, saya tegaskan, saya maklumi kajian di lingkungan pekerjaan, nggak apa-apa sudah. Yang penting hadir saja udah alhamdulillah. Ya, jadi ketika kita sujud, kita ditambah kurang konsentrasi. Kita tahu dari mana imam itu duduk atau bangkit. Kan kita nggak tahu. Bisa membedakannya ketika misalnya imam panjang membaca takbirnya Allahu Akbar. Kita bisa terkecoh ketika dia Allahu Akbar, ternyata dia duduk. Kita berdiri loh, kok takbirnya panjang, ada matnya. Kenapa duduk? Nah, di masyarakat kita imam rawatib itu biasanya kalau duduk dia Allahu Akbar. Kalau berdiri Allahu Akbar. Nah, untuk menyelamatkan diri kita agar tidak mendahului imam, maka duduk istirahat.
Dia bilang Allahu Akbar. Aduh, ini duduk apa bangkit ini? Duduk aja, bangkit dari sujud, duduk istirahat dulu. Tak, lihat tuh. Oh, dia ternyata duduk. Alhamdulillah sama. Kalau beda, dia berdiri, duduk dulu istirahat, lalu berdiri. Jadi duduk istirahat itu akan membuat kita senantiasa mengikuti imam. Mengikuti imam. Ya. Agar tidak mendahului ya, atau tidak menyelisihi perbuatan imam. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana kalau imam tidak duduk istirahat? Kita taunya di mana dia setiap bangkit dari sujud, dia takbirnya diembatkan. Allahu Akbar. Oh, berarti dia nggak duduk istirahat ini. Dan kita ngikuti per setiap rakaat kita ikuti amalan imam. Ketika kita sujud, dia mengatakan imam Allahu Akbar. Berarti dia tidak duduk ini. Umumnya kalau dimatkan takbir berarti dia berdiri. Kita langsung Allahu Akbar. Jangan duduk istirahat. Kenapa? Karena kita menyelisih imam. Karena prinsipnya makmum wajib mengikuti imam walaupun salah. Walaupun salah. Contoh, imam di rakaat kedua, di sujud kedua, beliau tidak duduk tasyahud, langsung berdiri Allahu Akbar. Kita ingatkan tasbih atau kita diam sambil mengikuti imam. Imam di rakaat kedua, ya, di rakaat kedua, ya, di sujud kedua, beliau harusnya duduk tasyahud awal. Tapi ini enggak, langsung berdiri. Allahu Akbar. Dan kita kan enggak tahu makmum kalau dia langsung berdiri. Karena kita lagi apa? Lagi sujud. Kemudian apa? Pada saat kita dapati, ya, kita duduk istirahat misalnya, kita kok malah berdiri? Harusnya kan rakaat kedua ini. Harusnya tasyahud awal. Kita ingatkan dengan tasbih subhanallah atau kita diam, kita ikuti imam. Ikuti imam. Jangan ada di antara makmum yang mengingatkan subhanallah, jangan. Karena dia sudah berdiri. Lanjutkan saja. Karena ketidakpahaman sebagian kaum muslimin dipaksa subhanallah, subhanallah. Akhirnya imam nurut, ngalah, turun lagi. Itu banyak di masyarakat loh. Dan ini bodoh. Si imam jadi linglung. Kok udah mau lanjutkan rakaat ketiga, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ini gimana? Kalau saya lanjut, tapi jadinya geger, fitnah. Inilah pentingnya fikih salat para jamaah sekalian. Jadi ketika imam melakukan kesalahan dengan tidak mengerjakan tasyahud awal yang merupakan kewajiban dalam salat, kita ikuti. Contoh, imam salat subuhnya 3 rakaat, ikuti nggak? Dia pikirannya lagi nggak tenang, lagi banyak pikiran, ya, dikiranya subuh maghrib, udah tasyahud awal langsung Allahu Akbar. Kita tasbih nggak? Subhanallah, subhanallah, tasbih. Karena ini menambah rakaat. Tapi kalau imam tetap melaksanakan sholat, ikuti atau kita batalkan sholat kita. Imam di sholat subuh bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga karena dia berpikir ini maghrib atau enggak fokus sholatnya, dia bangkit Allahu Akbar, ikuti atau tidak diikuti, di mana kita tetap duduk. Jadi imam biar aja berdiri, kita duduk, tungguin. Ada yang ngakalin kayak gitu, duduk sampai dia duduk, sudah diingatkan subhanallah tetap dia berdiri. Wah, kuat-kuatan. Oh, kalau Anda ngeyel, saya ngeyel kata dia.
Jadi kuat-kuatan ngeyel. Udah dia duduk, dia berdiri, kita duduk. Tungguin aja, biarin. Jadi kita kalau salam, kan kita berjamaah sama dia. Masa kita batalin? Salam duluan. Kan dia imam. Kan setelah imam salam baru kita salam. Tapi saya nggak mau berdiri. Ini nambahin rakaat ini, nggak boleh. Akhirnya apa? Dia berdiri, baca sendiri, terus rukuk sendiri, terus sujud sendiri, tidak sampai duduk tasyahud akhir baru Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apakah benar kayak begini? Cara makmum mengikuti imam seperti itu? Tidak benar. Ikuti imam walaupun salah. Hadis Ibnu Mas'ud itu jelas. Imam itu dijadikan untuk diikuti walaupun salah. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Makanya kalau jadi imam itu pertimbangannya bukan karena umur, karena banyak lupanya kalau umur. Ya kan? Sekarang ini sudah zamannya yang muda tampil. Betul tidak? Kayaknya agak ada sesuatu yang janggal kalau ngomong yang muda tampil kayaknya ini. Sekarang masa muda ini, muda yang tampil. Jadi kita dukung yang masih muda ya, pemuda ya. Emang bicara apa? Sholat. Anda ini nyasar politik, ini domainnya agama. Jadi kalau saya bicara, berarti bicara tentang ibadah, bukan politik. Jadi kita dukung yang muda, dukung? Dukung yang muda, sholat, imam. Hafalannya banyak, hafalannya kuat, bacanya bagus. Kenapa nggak kita dukung? IPK, ini sholat. Wah, ini nggak, ini terlalu ini nih. Karyawan Toyota ini terlalu banyak ini, termakan hohok nih. Kita bicara ibadah, sholat, nggak ke politik ini. Kita senang nggak, bangga kalau imam sholat kita masih muda? Senang, bangga kita. Ya, luar biasa gitu. Dan kayak misalnya di Masjidil Haram itu kalau saya cerita, salah satu imam Masjidil Haram itu Awad Al-Juhani itu adik kelas saya di Madinah, tapi jadi imam Masjidil Haram. Terus Musyair Rashid, antum tahu Musyair Rashid? Itu adik kelas saya di Madinah. Saya udah lulus, dia masuk. Jadi dia masuk fakultas Quran, saya hadis. Saya udah lulus, jadi dia tuh adik kelas saya junior. Kalau di Akmil saya tenang-tenangin itu. Ya, kalau di Akmil kan biasa itu. Tapi ini karena kuliahnya Al-Quran, kuliahnya agama, jadi dia apa? Ya begitu, tapi itulah nasib gitu. Ya, jadi mereka itu muda-muda, tapi luar biasa hafalannya, bacaannya. Gitu. Makanya ditekankan pada imam, bukan umur yang pertama, tapi bacaan yang paling baik dan hafalan yang paling bagus, yang paling banyak. Terus yang paling alim, supaya dia menguasai tentang sifat sholat Nabi. Jadi nggak bingung dia. Ketika diingatkan makmum tasbih, bingung. Akhirnya malah turun lagi. Kalau dia ngerti fikih sholat, dia tidak turun lagi. Lanjutkan rakaat ketiga. Yang saya menyayangkan sekali adalah sebagian imam bahkan baca Qur'annya dari mushaf, bukan dari hafalan. Pengennya baca Qur'an yang panjang-panjang, tapi dari mushaf. Boleh atau tidak? Khilaf para ulama. Yang sahih tidak boleh. Jadi siapa yang jadi imam tidak boleh baca dari mushaf kecuali untuk salat tarawih boleh. Karena target salat tarawih adalah menghatam Quran. Ya, jadi setiap malam itu menghatam 1 juz. Menyelesaikan 1 juz bacaan. Kalau tidak ya sudah, berarti dihatamkan di luar salat tarawih. Tapi idealnya setiap tarawih itu menghatam 1 juz. Jadi 30 hari 30 juz, kalau 29 berarti dirapel itu. Di akhir Ramadan dirapel. Jadi dihatam 2 juz langsung. Nah itu. Jadi dia paham tentang fikih salat. Ya. Kemudian kalau sama-sama alim, maka siapa di antara imam yang lebih dahulu hijrahnya? Dan Nabi menyebut umur itu terakhir, kriteria keempat. Kriteria pertama, hafalan. Kriteria kedua, kealiman. Yang ketiga adalah hijrah.
Siapa di antara imam yang lebih dahulu hijrahnya? Baru terakhir yang lebih lebih tua usianya. Jadi belakangan itu. Tapi di masyarakat banyak yang tidak dipakai. Tapi alhamdulillah, ya, dan nikmat sekali kalau anak-anak muda yang memimpin sholat tarawih misalnya. Ya, nikmat. Baik. Kemudian berikutnya 18. Bangkit dari sujud dengan bersandar ke tanah dan bertumpu pada kedua telapak tangan seraya membaca takbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua, seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Cara bangkit dari sujud seperti itu adalah sunnah berdasarkan hadis Malik bin Huwairis. Beliau berkata, jika mengangkat kepalanya dari sujud kedua, maka beliau duduk sejenak kemudian bangkit dengan bertumpu pada kedua tangannya. Ini adalah pendapat sebagian ulama salaf dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau ketika bangkit dari sujud menggenggam tangannya seperti orang yang menggenggam adonan tepung. Jadi bangkit dari sujud begini. Bukan begini. Seperti orang mengadon tepung. Kan begini tuh. Kalau begini kan, kalau ngadon kan begini, supaya tidak lelah, tidak capek tangan. Nah itu begini, sebagian riwayat itu begini menyebutkan. Kemudian beliau ketika bangkit dari sujud menggenggam tangannya seperti orang yang menggenggam adonan tepung, yaitu bertumpu pada kedua tangannya jika beliau berdiri. Al-Azruq bin Qais berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar menggenggam tangannya ketika bangkit dari sujud. Lalu beliau ditanya, ini amalan apa? Maka beliau menjawab, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Syekh Muhammad Basmul berkata, pada hadis tentang menggenggam tangan ketika bangkit dari sujud ada tambahan sifat atau amalan dalam sholat. Sebab bangkit dari sujud bisa dilakukan dengan bertumpu pada telapak tangan atau dengan tangan menggenggam. Bahkan hadis Malik dalam riwayat Al-Bukhari sesuai secara makna dan menguatkan hadis Ibnu Umar. Justru hadis Ibnu Umar tentang izin itu begini. Izin itu bangkit dari sujud, ya, atau bangkit dari duduk, ya, bangkit dari sujud kedua terus berdiri. Ya, jadi ini dilakukan sujud kedua mau ke rakaat kedua. Demikian pula pada sujud di rakaat ketiga mau ke rakaat keempat. Jadi begini, izin itu begini. Kemudian justru hadis Ibnu Umar tentang izin dijadikan sebagai penjelas hadis Malik dan lainnya selama bisa dipadukan dan tidak bertentangan. Bahkan Imam An-Nawawi berkata, amalan sunnah itu akan membuat sholat lebih khusyuk dan lebih merendah diri kepada Allah dan membantu seorang bangkit dari sujud agar tidak jatuh. Ya. Jadi tambahan ilmu tentang sifat sholat Nabi, yaitu tentang tata cara bangkit Nabi dari sujud. Sujud kedua rakaat pertama, sujud kedua rakaat ketiga, mau kedua dan keempat, ya, yaitu bersandar ke tanah. Ya, bersandar ke tanah, bertumpu pada kedua telapak tangan, seraya membaca takbir Allahu Akbar gitu. Ya, seraya bertakbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua, seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua. Jadi yang angkat begini baru Allahu Akbar, sejajar dengan pundak atau dengan telinga. Ingat, cara Nabi mengangkat kedua tangan tidak lebih dari dua cara. Apakah sejajar dengan pundak, Allahu Akbar, atau sejajar dengan bagian bawah telinga. Jadi nggak ada yang begini, Allah, nggak ada. Tidak ditemukan riwayat Nabi mengangkat kedua telapak tangan beliau ketika takbir selain sejajar dengan pundak, selain sejajar dengan bagian bawah telinga. Kalau ada cara selain dua cara itu, maka dia harus cari riwayatnya.
Karena riwayat yang sahih dari Nabi, beliau hanya mengangkat kedua tangan sejagan pundak, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya, begitulah cara Nabi bangkit dari sujud kedua ke rakaat kedua, sujud kedua ke rakaat keempat. Ya, begini. Ya, sunnah. Jadi tidak lagi begini tapi begini. Kecuali kita salat di lantai yang licin. Dipaksakan begini, bahaya, licin. Maka lebih aman begini. Tapi kalau di karpet, di sejadah, hidupkan sunnah. Jadi setiap kita bangkit dari sujud kedua ke rakaat kedua, sujud kedua di rakaat keempat, maka sunnahnya ijin. Makanya tadi Abdullah Umar ditanya, kenapa engkau begitu? Kok bangkitnya dari sujud kedua ke rakaat kedua ke empat kok begini? Apa kata beliau? Karena saya pernah melihat Nabi melakukan ini. Ya, melakukan ijin. Makanya ditetapkan sebagai amalan sunnah. Meskipun para jemaah sekalian, tentang cara bangkit dari sujud, ulama berbeda pendapat. Apa yang kita baca tadi itu adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama justru yusannu raf'al yadain qabla rukbatain. Ya, qabla rukbatain inda raf'ina sujud idza kanu yashaqqu alaihi fa inna i'tabinu alaihi. Jadi sebetulnya bertumpu kepada tangan itu kalau kewalahan. Tapi kalau kita dari sujud langsung bisa tanpa bertumpu kepada tangan, maka sunnahnya tidak bertumpu kepada tangan. Gitu. Jadi tangan langsung angkat, langsung berdiri, Allahu Akbar. Ini adalah pendapat sebagian madhab Hanafi, Hambali, dan juga pendapat Ibnu Qayyim dan Syekh Utsaimin. Tapi jumhur ulama mengatakan nggak begitu. Jadi kalau kita dari sujud kedua nih, ke rakaat kedua, jadi nggak perlu bersandar ke tangan, bertumpu kepada tangan, nggak perlu. Jadi Allah gini sujud, langsung bangkit, Allahu Akbar. Bertumpu kepada tangan kalau dia lemah, ya syukku ali. Kalau mengalami kesulitan, dia nggak mampu untuk langsung berdiri, nggak sanggup dia. Maka bertumpu kepada tangan baru sunnah. Tapi kalau dipukul rata, mau mampu atau tidak mampu, sunnahnya bertumpu kepada tangan pada saat akan bangkit ke rakaat kedua atau keempat, ini nggak benar kata mereka. Kenapa? Karena berdasarkan hadis misalnya Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dia berkatakan, Ramaktu bin Abbas faraitu yaf'al sudur qadamai la yajlis illa idza shalla fi rakaat. Ramaktu Ibnu Mas'udin faraitu yanhala sudur qadamai. Saya pernah perhatikan salatnya Ibnu Mas'ud, kata Yazid, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Saya perhatikan salatnya Abdul Mas'ud. Ternyata beliau tidak bersandar tidak bertumpu ke tangan. Pada saat bangkit dari sujud kedua ke rakaat kedua, beliau tidak bertumpu, langsung berdiri. Allahu Akbar. Kan gitu. Dia bertumbuhnya dengan kaki, bukan dengan tangan. Tapi ulama mengatakan sunnah. Mau kita mampu atau tidak mampu, sebelum bangkit ke rakaat kedua dari sujud kedua, sebelum bangkit atau di saat bangkit dari sujud kedua ke rakaat keempat, tetap sunnahnya bertumpu kepada tangan. Apa yang paling kuat dalilnya? Hadis Abi Qilabah. Disebutkan di sini hadis Abi Qilabah, yaitu yang sanadnya sampai kepada Malik bin Huwairits. Ya, dikatakan yaitu ditanya oleh Ayyub, kana dzalika syuyukh takbir fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah fa jalasa wa'tamada 'ala thumma qam. Apa kata Malik bin Huwairits? Ya, dia mengatakan, Uridu an uriyakum kaifa ra'aitu nabi. Saya ingin memperlihatkan kepada kalian. Saya mau ajarin kalian, kata Malik bin Huwairits. Jadi Malik bin Huwairits salah seorang sahabat juga yang memperhatikan salat Nabi. Lalu beliau mengatakan kepada tabi'in, saya ingin memberitahu kepada kalian bagaimana salat Nabi. Ya. Lalu apa kata beliau?
Nabi itu ketika bangkit dari sujud kedua, jalas, duduk, jadi Allahu Akbar, kemudian begitu. Wa'tamada 'alal arthum maqam. Jadi agak duduk begini, bangkit langsung begitu. Wa'tamada 'alal ard, kemudian bertumpu kepada tangan. Lalu beliau berdiri. Dan ini tambahan informasi. Namanya ziyadah thiqah. Al-muthbit muqaddam 'ala nafi, yang menetapkan amal lebih diutamakan daripada yang meniadakan. Sekarang yang menetapkan bahwa Nabi bertumbuh kepada tangan, itu kan tambahan informasi. Yang mengatakan bahwa Nabi tidak bertumbuh tangan, berarti kan menafikan, meniadakan bahwa Nabi tidak bertumbuh tangan tapi kepada kaki. Berarti yang lebih diutamakan yang riwayat yang menyebutkan tambahan tersebut, gitulah. Ditambah oleh Imam Nawawi, dan ini pendapat Syafi'i. Jadi kalau kita begini, ada orang kita bilang, itu amalan apa? Loh, Anda nggak ngerti mazhab Syafi'i. Justru bertumpu kepada tangan pada saat bangkit dari sujud kedua ke rakaat pertama, pada saat bangkit dari sujud kedua ke rakaat keempat, ini mazhab Syafi'i. Makanya ada beberapa ulama menulis tentang banyak masalah Syafi'i, masalah-masalah fikih dalam mazhab Syafi'i yang tidak diketahui oleh orang-orang yang menganut mazhab Syafi'i. Jadi kalau itu, jadi ini pegangan para jemaah. Jadi kalau kita sholat nih, tuh Allahu Akbar, kita bertumbuh tangan, lalu ada misalnya ada ustadz, ada kiai, itu kamu amal dari mana? Loh, ini mazhab Syafi'i bilang gitu lah. Ya, ini mazhab Syafi'i. Kalau tidak percaya, mau percaya, lihat kitab Majmu' karya Imam Nawawi. Makanya beliau menekankan bahwa ini mazhab Syafi'i, bahkan beliau mengatakan bukan hanya sunnah bertumpu kepada tangan ketika bangkit dari sujud kedua ke rakaat kedua ke rakaat keempat, bahkan amalan itu lebih membuat salat kita lebih khusyuk. Li'annahu ablaghu fil khusyuk, lebih membuat salat lebih khusyuk. Wa awan lil musalli wa ahral, dan membuat orang tuh enggak jadi apa namanya kalau tangan kadang-kadang lemas gitu, apa namanya, letoy itu. Tapi kalau dengan tangan itu lebih kuat. Ya, sama ketika kita ruku digenggam, kalau enggak kepleset tangan gitu loh. Makanya Nabi ketika ruku dipegang erat itu lututnya. Nah, jadi bangkit dari sujud kedua itu dengan cara digini itu lebih aman, agar tidak letoy, kemudian mungkin lagi lemes sebelum sarapan subuh, atau mungkin siang sholat dulu baru makan dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah maghrib. Sudah, kita akhiri majelis kita dengan majelis subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.